ID. Sampai jumpa di Gelora Bung Karno. Sampai ketemu di GBK. Sampai jumpa di GBK. Kan begitu. Optimis. Ya ada harapan buat Indonesia. Bagus kalau seri juga lagi itu bagus ya, karena Australia juga bukan lawan yang mudah ya. Tapi dengan komposisi tim Indonesia dan terutama tambahan dari kiper Martin Paes. Ya, pendekatan apalagi selama ini baik di pemerintahan, Pak Jokowi juga sangat support kita. Ya. Kemudian juga di DPR juga support betul. Kita akan melakukan terus terobosan-terobosan yang ketinggalan, mohon maaf. Kita akan jalan terus seperti kereta cepat sampai tujuan. Oke, Timnas Indonesia terus fokus dan optimistis dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, di mana Timnas Indonesia dalam optimistis bersama Pak Erick Thohir dan juga segenap staf pelatih dari Coach Sintayong dan juga staf dari PSSI yang saat ini yang sedang bertahan. Dalam hal ini ya sahabat-sahabat Garuda, saya pun pernah ingat dengan perkataan Pak Erick Thohir bahwa kami akan terus berjalan seperti kereta cepat tanpa memikirkan masalah-masalah yang terjadi, ataupun maka pantas pula ya mereka yang anti naturalisasi, mereka yang cawe-cawe, mereka yang suka menyerang kedalaman dari tubuh skuad Timnas Indonesia, dari tubuh PSSI itu sendiri, bahkan dari para mereka-mereka itu yang menyerang habis-habisan. Bagaimana kekokohan dan ketangguhan dari di bawah komando Pak Erick Thohir. Dan kita pun merasakan bagaimana era Pak Erick Thohir ini sudah kita nikmati bersama. Dan setelah pemecatan dari 43 karyawan itu semakin terasa bahwa memang kepemimpinan Pak Erick Thohir ini bukan kaleng-kaleng dan memang betul-betul membangkitkan kesemangatan kita untuk bisa mencintai sepak bola Indonesia, lebih khususnya kepada Timnas Indonesia. Dan saat ini Timnas Indonesia sedang fokus berlatih menghadapi Australia di kandang kita, yaitu Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, tanpa memikirkan pula ocehan-ocehan dan kritikan keras kepada Timnas Indonesia. Tentunya mereka yang tidak suka terhadap naturalisasi dari Timnas Indonesia, dan kita sudah kedatangan dari dua pemain, yaitu Iliano Render dan kemudian Messi Hilger. Dan bersama Pak Erick Thohir, bersama Coach Sintayong terus fokus untuk menjaga asa bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Oke aja, simak bersama dan tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Protes ke FIFA, jadi masih panjang ya, masih panjang. Jadi kita belum bisa janjikan, apalagi kan kita tahu nih DPR kita September selesai. DPR yang sekarang ini 1 Oktober udah masuk DPR yang DPR yang baru. Nah, ini ada perubahan-perubahan lagi. Kita lihat nanti bagaimana. Semoga prosesnya bisa cepat. Yang pasti kita belum bisa janjikan ini kapan bisa bermain gitu. Jadi panjang, tapi ya kita coba proses yang ini ya, pendekatan. Apalagi selama ini baik di pemerintahan, Pak Jokowi juga sangat support kita. Kemudian juga di DPR juga support betul. Ya, mudah-mudahan prosesnya bisa. Tapi satu hal juga harus diperhatikan, kan ada sumpah. Sumpah itu kan biasanya dicari ketika pemain-pemainnya lagi libur, yaitu ketika FIFA Matchday. Permainan timnas yang terbaik, kebutuhannya seberapa besar sih, seberapa banyak sih, Bang Arya? Kita cari. Ini kalau si Eliano ini kan dia bermainnya di berbagai posisi dia bisa ya. Walaupun sekarang dia di back kanan ya, tapi di berbagai posisi dia bisa gitu. Jadi cukup kuat juga ya. Jadi semua dia bisa di posisi mana, di tengah juga dia bisa. Jadi bahkan bisa semua posisi, hampir semua posisi dia bisa ini si Eliano ini. Dan kemudian untuk kebutuhan yang lainnya ya masih ada beberapa kebutuhan kita untuk khususnya di striker ya. Tapi kan susah ya cari pemain striker juga susah. Nggak gampang gitu. Kita kan ini kan bukan seperti transfer pemain ya. Ada orang bilang transfer pemain ini nggak bisa, itu bukan, kalau bukan dia nggak berdarah Indonesia pasti nggak bisa. Kemudian juga kalau dia misalnya ini ya bukan dia juga masih oke bisa darah Indonesia tapi dia nggak mau juga ya kan, apalagi pilihan
harus ada satu sisi yang kita ketahui. Ketika dia memilih jadi WNI, maka kemungkinan dia tidak bisa lagi untuk memperkuat timnas Belanda. Sementara PKK pengennya memperkuat timnas Belanda gitu. Wajar kalau mereka juga sangat mempertimbangkan mau masuk jadi WNI. Itu pilihan-pilihan berat bagi mereka dan kita pahami seperti itu. Ya Belanda kita tahu ranking berapa, Indonesia sangat, kalaupun kita kemarin ada bagus misalnya lawan Arab Saudi kita seri ya, kita baru 131 gitu. Jadi ya inilah ya pilihan-pilihan sulit bagi mereka, tapi kita terus mencari pemain-pemain yang memang kita bisa kuat dan bagus lah nantinya untuk strikernya gitu. Gitu Mas. Oke. Ya. Bang Arya berbicara mengenai pertandingan melawan Arab Saudi kemarin di mana kita meraih hasil yang sesuai harapan ya, satu sama ya. Nah ini modal draw melawan Arab Saudi ini sudah cukup tidak nih untuk kita melawan Australia nanti di tanggal 10? Bang Arya. Saya rasa dengan kemarin ya, maksudnya Martin Paes ya, sebagai pemain, sebagai kiper itu cukup membuat teman-teman timnas kita tuh lebih confidence ya untuk bermain. Itu secara mental juga cukup baik. Kan bisa kita lihat bagaimana kemarin Arab Saudi itu sangat susah itu masuk ke dalam garis penalti kita tuh sangat susah gitu. Kelihatan bahwa pemain-pemain kita sangat disiplin dan mereka pede dengan kipernya gitu ya, dan cukup baik pertahanan yang kita punya gitu. Dan ini yang membuat modal ya, apalagi ini adalah pertandingan pertama berada di kita away, berarti di tuan rumah Arab Saudi, dan sementara Arab Saudi juga tahu kita adalah langganannya negara yang masuk ke Piala Dunia. Ini jadi modal. Dan kemarin kan kita tahu juga Bahrain bisa mengalahkan Australia ya di Australia itu juga. Tapi bagi Australia ini kan jadi sebuah hitung-hitungan yang lebih berat bagi mereka, ataupun lebih berhitung mengenai Indonesia, apalagi kita berhasil seri 1-1 di Arab Saudi. Jadi ini membuat grup ini makin seru gitu dibandingkan sebelumnya yang melihat bahwa Indonesia adalah, kalau kita dulu ngomongnya itu lubuk gitu, artinya tempat orang cari poin. Ternyata enggak gitu ya. Ketika menghadapi Arab Saudi memang ada peningkatan kepercayaan diri yang sangat baik ya. Secara teknis permainan mungkin kita masih punya persoalan di lini depan ya. Tapi dari segi kepercayaan diri kelihatan bahwa tim ketika menghadapi Arab Saudi ini cara mainnya sudah sangat percaya diri ya, memberi harapan bahwa mereka sekarang tidak lagi minder ketika berhadapan dengan tim-tim besar Asia. Kita tahu bahwa Arab Saudi, Australia, Korea Selatan itu adalah tim-tim besar di Asia yang kadang-kadang membuat tim yang lain ketika berhadapan dengan mereka bermain dengan rasa kepercayaan diri yang tidak begitu kuat. Nah, Indonesia kemarin di kandang Arab Saudi saya lihat memiliki rasa kepercayaan diri yang kuat, dan itu adalah modal yang baik. Bermain di kandang lawan menghadapi negara sekelas Arab Saudi yang di Asia termasuk tim elit, kalau tidak punya rasa percaya diri berat. Tapi Indonesia kemarin memiliki itu, dan itu saya pikir modal yang sangat baik untuk membawa pulang 1 poin. Mudah-mudahan nanti di pertandingan berikutnya lawan Australia, kepercayaan diri yang tinggi yang sudah baik itu mudah-mudahan bisa dipertahankan, tapi tidak boleh berlebihan juga. Dan itu akan memberi tantangan tersendiri bagi kita. Tapi saya pikir kita tidak boleh melihat hitung-hitungan semacam itu. Kita fokus saja ke pertandingan kita sendiri. Kita fokus saja ke pertandingan terdekat yang harus kita jalani lawan Australia. Kita tahu bahwa Australia pasti akan datang dengan motivasi yang sangat besar untuk tidak lagi mengulangi kesalahan di pertandingan sebelumnya dan memastikan mereka kali ini meraih poin. Itu saya pikir targetnya Australia. Karena itu saya pikir Indonesia harus juga hati-hati, meskipun kita sudah bisa menahan imbang Arab Saudi di kandang lawan, kepercayaan diri pemain harus kita jaga, ekspektasinya tidak terlalu berlebihan. Tidak hanya pemain, tapi juga supporter. Jangan seolah-olah sekarang kita ini sudah menjadi tim elit Asia. Belum. Kita bisa menahan Arab Saudi, tapi sebetulnya kita masih harus berjuang untuk bisa mensejajarkan diri dengan tim-tim elit Asia. Kalau kita sudah rutin, sudah lolos ke Piala Dunia seperti Korea, sudah seperti Arab Saudi, baru kita bisa mengklaim kita tim elit Asia. Ini kita kan masih kesulitan. Jadi kepercayaan diri pemain sudah cukup tinggi, tapi jangan berlebihan. Begitu juga dengan supporter, harus tetap memberikan ruang bagi pemain untuk tampil lepas tanpa beban. Tinggal kita kesiapannya besok di lawan Australia itu, kita paling tidak jangan buru-buru lah untuk melakukan serangan dan kemudian benar-benar menahan itu, jangan sampai kecolongan begitu. Optimis, paling nggak skornya 1-0 atau seri. Melihat permainannya yang bisa mengimbangi Arab Saudi yang notabene itu juga negara langganan untuk Piala Dunia, ya ada harapan buat Indonesia bisa mencuri
poin penuh lah nanti pas main di Gelora Bung Karno. Bagus kalau seri juga lagi itu bagus ya, karena Australia juga bukan lawan yang mudah ya. Tapi dengan komposisi tim Indonesia dan terutama tambahan dari kiper Martin Paes itu harusnya bisa lah menahan imbang dari Australia. Yang niat baik. Kita akan lakukan terus terobosan-terobosan yang ketinggalan, mohon maaf. Kita akan jalan terus seperti kereta cepat sampai tujuan dengan selamat, aman, cepat, dan tentu punya hasil yang baik. Halo, saya Irfan Bahdim. Halo, saya Jan Arif. Jangan lupa beli tiket Timnas Indonesia lawan Australia pada tanggal 10 September. Beli tiketnya di kitagaruda.id. Sampai jumpa di Gelora Bung Karno. Sampai ketemu di GBK. Oke sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup tentang informasi saat ini. Semoga kita tidak terlalu jumawa dan kita tetap fokus untuk menghadapi putaran ketiga ini, dan terutama ketika kita menghadapi Australia, semoga Indonesia bisa meraih poin sempurna dengan 3 poin dan bisa mengalahkan Australia di kandang kita. Dan kita sebagai para supporter, mari kita datang langsung ke Stadion Gelora Bung Karno Jakarta untuk memberikan dukungan penuh kepada skuad Garuda yang akan berjuang habis-habisan untuk bisa menjaga asa lolos ke putaran ketiga ke Piala Dunia 2026 ini. Semoga timnas Indonesia dalam perjalanannya bisa berjalan mulus dan staminanya fit dan tetap berjuang bersama, dan mereka tidak bisa dikecoh dengan kritikan-kritikan tajam dari para anti naturalisasi. Sahabat Garuda, mari kita tetap fokus bersama Coach Sintayong. Tentunya Coach Sintayong akan memoles dari permainan timnas Indonesia, dan saya rasa cukup informasi saat ini. Kita perlu dukung. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa like video ini sebanyak-banyaknya dan di subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola bersih, salam sepak bola keren, salam Garuda terbang tinggi mendunia bersama Pak Erick Thohir dan juga Coach Sintayong. Bersama saya, salam olahraga.